Banyak sekali yang bertanya kepada saya, Ustadz, apakah benar kalau kita masuk ke dalam hutan, kita harus permisi dulu kepada makhluk-makhluk penjaga hutan? Nah, ini yang banyak salah kaprah umat Islam. Kenapa saya katakan salah kaprah? Hutan itu memang salah satu rumah jin, menurut para ulama seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus meminta izin kepada penghuni hutan, yaitu bangsa jin, ketika kita ingin memasukin hutan? Maka jawabannya tidak harus. Justru ini yang membuat jin itu mengganggu kita. Kenapa? Karena jin itu tahu bahwa ternyata kita ini akidahnya nggak benar. Kita ini ternyata takut kepada mereka. Kita bukannya mintanya kepada Allah, tapi justru minta perlindungan kepada jin gitu ya. Wahai penghuni-penghuni yang ada di hutan, kami mau masuk ke hutan selama 3 hari. Kami mohon jangan ganggu kami. Nah, seperti itu. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini sebetulnya adalah ungkapan pelemahan hati kita. Harusnya kita bergantungnya sama Allah, jadi minta kepada jin. Jadi apa yang Anda harus lakukan ketika Anda masuk ke dalam hutan? Yang pertama yang kita harus lakukan adalah zikir tentunya. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Zikir perlindungan yang insya Allah akan melindungi kita selama kita berada di tempat itu atau di hutan ya. Apa zikirnya? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Anda bacakan zikir ini 3 kali sebelum Anda memasukin hutan. Yang kedua, ketika Anda berada di hutan, Anda jangan pernah bermaksiat. Jangan terlalu hiporia, tertawa sana, tertawa sini sehingga kemudian Anda lalai. Karena orang yang bermaksiat mudah diganggu oleh setan. Orang yang kemudian lalai juga mudah diganggu setan. Yang berikutnya, yang ketiga, ketika Anda berada di hutan, jangan pernah lepas dari zikrullah. Salah satu zikir yang dianjurkan untuk kita senantiasa bacakan ketika kita berada di hutan adalah zikir yang selalu dibaca oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ketika Anda masuk ke dalam hutan, kemudian Anda lupa untuk berzikir, kemudian Anda khilaf dan Anda kemudian melakukan maksiat dan qadarullah Anda diganggu sama syaitan, kemudian disesatkan di hutan. Bisa disesatkan atau bisa terganggu ketika Anda tidur. Mungkin banyak gangguan-gangguan yang dari segi suara atau ada teman sahabat yang terkena gangguan. Maka apa yang Anda harus lakukan? Upaya pertolongan pertama ketika gangguan itu datang. Yang pertama, Anda azan. Karena suara azan itu tidak disukai oleh jin. Jin paling takut ketika kita azan. Anda azan, siapa yang pandai azan, suruh azan. Yang kedua, ketika Anda terkena gangguan ketika di hutan, Anda baca ayat kursi. Karena ayat kursi merupakan ayat yang paling ditakuti oleh bangsa jin. Yang ketiga, Anda jangan emosi. Karena biasanya setan akan memancing emosi. Ada yang marah, kemudian kalau yang satunya lagi marah, sahut-sahutan marah. Ini kemudian akan mempermudah setan mengganggu Anda. Jadi tenang, duduk, ambil wudhu, kemudian satu orang azan, kemudian baca ayat kursi, duduk, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan ya Allah ya Rabb, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan setan ya Allah yang menyesatkan kami di dalam hutan dan mengganggu kami dalam hutan ya Allah. Berikan petunjuk kepada kami untuk terbebas dari gangguan mereka. Maka nanti Allah akan memberikan ketenangan di hati Anda, kemudian memberi petunjuk agar kemudian Anda bisa terbebas dari gangguan jin dan setan. Mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan seputar gangguan jin, sihir, ain, Anda silahkan tulis di komentar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.